Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, halo, ahlan wa sahlan di kanal YouTube-nya Rinyu. Di sesi kali ini kita berdua, saya Rindu Arif Fatwa dan di sebelah kiri saya ada siapa namamu? Fatia Jumatul Ais. Oke, saya manggilnya Fat apa gimana? Kita sama-sama Fat nih berarti. Nah, kita kan, iya kita sama-sama Fat. Kita manggil Fat aja ya. Sebelumnya kita jelasin dulu deh gitu. Rinyu adalah sebuah majalah, sebuah digital literasi karya alumni TMI Alamin Perenduan angkatan tahun 2019, dan kami sedang mencoba untuk melebarkan sayap di dunia digital ini. Jadi dari kemarin kita cuma bukan ngebahas sih, kita cuma mendistribusikan majalah berupa digital, fisik apa bukan fisiknya, sebuah digital e-magazine ya, e-magazine, electronic magazine. Dan kali ini kita pengen mencoba bikin konten-konten yang lainnya yang lebih luas lagi jangkauannya. Jadi Fatia, hari ini adalah hari ulang tahun TVRI, tepat tanggal 24 Agustus 2021. Apa itu TVRI? Setahu aku tuh kayak channel TV nggak sih? Kayak saluran TV. Ya benar. Panjangannya apa? Tahu nggak? Gitu. TVRI itu Televisi Republik Indonesia. Stasiun televisi nomor 1 di Indonesia. Bukan nomor 1, yang pertama. Stasiun pertama. Oh, iya. Stasiun televisi pertama di Indonesia. Ini yang kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa ya, televisi ini didirikan oleh Soekarno, oleh Bapak Soekarno. Itu karena pokoknya ada ajang olahraga lah, gitu, entah SEA Games, entah Olimpiade diadakan di Indonesia. Jadi begitu GBK diresmikan, pas ada Olimpiade itu bersamaan dengan TVRI didirikan. Ya mungkin umurnya kurang lebih sama ya, sama Indonesia 70-an sekian lah gitu ya. Tapi sebelumnya kenapa Anda muka setengah, Ibu? Gak apa-apa. Jadi topik kali ini saya pengen ngebahas, saya dan Fatia pengen ngebahas tentang pertelevisian di Indonesia. Mengingat saya adalah calon jurusan produksi televisi. Harusnya kredibel. Wah, tepuk tangan dulu ya Rabun. Harusnya kredibel. Tepuk tangan guys. Ya, kita di sini nyatanya. Action. Ya, gitu. Dikasih itu nih. Kapan, ingat gak pertama kali kamu nonton TV itu tahun berapa? Umur berapa? Kapan ya? SD kayaknya. Paling kelas 1-2an gitu. Apa yang kamu tonton, Fatia? Tinju. Kartun sih. Hah? Tinju enggak lah. Apa yang kartun? Apa yang kamu tonton ketika SD itu? Kartun. Paling inget sih Silet. Kayak itu sih. Enggak nonton kayak gitu-gitu. Soalnya kamu. Aku nontonnya kecil suka nonton anime sih. Emang anime ada ya? Manga Jepang. Di TV ada anime? Ada. Space Tune. Di Space Tune banyak. Oh, kamu TV parabola. Iya. Ya, beda kasta kita. Waktu itu sih, soalnya ya aku belinya yang TV yang saluran internasional dulu. Jadinya kadang-kadang ada box office gitu. Gitu. Berarti soalnya kenapa? Enggak, soalnya ya aku pengennya kita tuh improve bahasa Inggris gitu. Dari SD ya, Bun, improve-nya? Dari TV. Keren. Dari sejak SD, keren. Gila. Soalnya banyak sih yang kartun-kartun yang bahasa Indo juga, kayak Dora itu kan, terus Chuck Zone itu kan bahasa Indo. Dora masih ada ya? Yang bahasa Inggris paling yang nggak tahu ya. Kamu udah gak nonton TV lagi. Oh, udah nonton TV. Oke. Kapan terakhir kali kamu nonton TV? Sebelum mondok sih. Tahun 2000. Tapi tapi sebelum itu udah agak jarang sih, soalnya adikku yang lebih sering megang remote gitu. Oh, adik ya, Bun? Aku lebih ke gadget selain TV sih, kayak laptop gitu. Nggak ke TV gitu maksudnya. Paling kalau TV itu ya malam atau enggak sambil ngikut tontonannya adik lah. Keren. Kalau saya justru sebelum masuk pondok itu
itu masa-masa yang apa ya? Wah, saya puas-puasin nih nonton TV gitu. Terlagi saya masuk pondok gak nonton TV. Justru tuh. Ketika tahun Nah, kalau pertama kalinya kapan? pertama kali nonton TV kapan ya? Lupa sih tepatnya kapan ya. Kan Mungkin pasti masih kecil. ya, SD. mungkin TK ya. Ya, mungkin TK. Dan saya masih ingat, TK. iya. Dan saya masih ingat banget merek TV-nya saya ketika itu. Apa? Tobo. Nggak pernah dengar. Nggak tahu. Itu merek Nggak Cina, tahu. merek Cina. Tahun 2000 berapa ya? Ya, 2000. Tahun 2000. Enggak lah, 2000 saya baru lahir. 2006, 2007 mungkin ya. Saya TK 2006. Ya, umur segitulah. Kelas Nonton apa emangnya? mungkin ya SpongeBob ya, mungkin SpongeBob. Terus biasanya enggak deng, Unyil pertama kali. Oh iya. Kali. Soalnya kalau SpongeBob itu mungkin ini tidak terlalu banyak mendidik. Jadi ya mungkin Unyil kalau jam 1 siang. Kalau pagi-paginya paling Scooby-Doo sama Tom and Jerry. Oh iya tahu. Masih ingat gak? Iya. Kalau pagi-pagi itu pokoknya Dora atau enggak Jackson. Kalau jam 6. Agak jam 7 tuh SpongeBob udah. Iya. Udah mulai gitu-gitu. Berarti di TV parabola itu ada SpongeBob ya? Ada yang versi Indo sama versi Inggris. Maksudnya jam tertentu gitu sama channel tertentu. Oke, itu pertama kali. Tapi kalau saya terakhir kali itu bukan pas sebelum mondok sih. Jadi pas ketika mondok pun nonton TV juga pas liburan gitu. Ya berasa, misal liburan Ramadan itu kan 1 bulan, 1 bulan setengah. Jadi 1 bulan setengah itu bisa kayak dikuasain gitu loh sama saya gitu. Wow, saya 1 bulan nonton TV selama. Sekarang anak tuh gak emang kok dikuasain sendirian. Saya anak pertama, gap sama adiknya saya itu 8 tahun. Oh lumayan. Ya lumayan banget itu 8 tahun. Jadi begitu ketika adik saya kecil, adik saya masih kayak SD gitu, nontonnya kan sama tuh SpongeBob. Nah saya masih bukan nonton SpongeBob SMP SMA. Jadi ya udah nonton bareng Upin Ipin gitu. Di rumah tuh malah dulu tuh apa ya? Adikku tuh cepet-cepetan bangun gitu biar dapat giliran remote pertama. Soalnya kan kalau kakak-kakaknya kan punya laptop, punya HP gitu. Kan mereka kan nggak punya gadget, jadinya TV larinya. Oke. BTW kalau kamu di pondok sering baca buku nggak? Baca buku jarang sih. Soalnya kan kalau di rumah tuh mungkin full buat nonton TV gitu kalau misalnya free. Kalau di pondok tuh free mau kalau nggak nonton TV ngapain? Tapi ada loh kalau di Putra. Kalau di Putra ada loh. Ada. Di Gesos ada kan? Nggak tahu. Aku ke Gesos nggak tahu, 1 kali cuma. Di Gesos Putra tuh ada TV-nya. Jadi kalau Jumat kita ke Gesos tuh. Tapi nih, kan tadi kamu bilang terakhir kali nonton TV itu mungkin pas sebelum masuk pondok ya gitu. Nah, setelah itu media apa yang kamu tonton selain TV? Pelarian dari TV kamu nonton apa? Pakai laptop sih. Lebih apa ya? Paling nontonannya tuh anime gitu. Enggak, waktu itu belum ada Netflix. Waktu itu belum ada Netflix kalau awal-awal. Ada kan? Netflix, cuma kitanya belum. Nggak terlalu itu. Enggak sih, aku lebih ke kayak YouTube. Anime. Kan anime kan banyak seriesnya gitu kan biasanya. Ya itu aku nontonnya situ. Tapi pakai laptop. Berarti artinya di rumah kamu udah ada jaringan dong? Kan aku pakai TV parabola yang ada wifi-nya. Bisa nonton YouTube di TV gitu. Oh iya. Tapi kalau sekarang kan tadi kamu lepas nonton TV, nggak pernah nonton di TV lagi, jadinya nonton anime di laptop kan. Kalau untuk sekarang, semisal ada challenge nih, coba yuk nonton TV gitu, nonton TV untuk kali ini gitu. Mau nggak kira-kira? Sebenarnya aku nggak tahu sih, soalnya TV ku tuh di rumah tuh ada, cuman remote-nya nggak tahu di mana, saking nggak pernah dipakai. beneran nggak tahu ada di mana. Kan ada colok, ada ininya, ada pencetannya tuh di TV-nya. Ya itunya rusak itunya. Yo. Harus pakai remote gitu. Soalnya adikku kan
itu TV-nya tuh ada di bawah gitu loh, jadinya adikku yang kecil-kecil tuh pencet-pencet suka main-main itu sampai rusak tombolnya gitu. Iya. Jadinya cuma bisa pakai remote. Tapi kalau misal punya kesempatan untuk nonton TV, masih mau nggak nonton TV? Gimana ya? Kalau TV itu kan programnya itu acara TV-nya itu di schedule, dan itu kan kita kan apa ya, nontonnya tuh program tertentu aja kan yang cocok sama kita kan. Nah sedangkan jadwal TV itu nggak selalu sesuai sama jadwal kita, apalagi kan aku sekarang kuliah, jadinya nggak terlalu sesuai gitu jadwalku sama jadwal kuliah ya? program yang pengen aku tonton. Nah iya kuliah gitu. Lanjut. Apalagi kalau kuliah kan apa fleksibel, jadinya ya maksudnya aku misalnya dikasih kesempatan buat nonton TV pun kayaknya aku nggak bakal gitu, soalnya gitu deh, kayak nggak mungkin aja gitu ya. Kalau kamu gimana? Kan kamu baru masuk kan ya? Oh iya, saya maba. Terus up 10 kali. Ampun Mbak senior. Kalau saya pribadi, kalau saya ditantang untuk nonton TV lagi, mau sebetulnya. Kalau ditantang ya, mau. Cuma untuk apa gitu? Karena semua yang ada di TV ada di YouTube gitu. Jadi ya nggak semua loh. Tapi ya benar. Tapi program di TV rata-rata ngambil dari YouTube sama di TikTok. Ya. Sekarang ada yang apa? Fitur live tuh loh. Sekarang itu yang news breaking news tuh sekarang loh di YouTube banyak yang live. Nah, iya benar. Ya, karena ya mungkin itu keunggulan dari YouTube-nya. Tapi masalahnya TV ini tidak memperbaiki sistemnya. Iya kayak nggak upload gitu. Ya, jadi kayak ada re-upload gitu kayak on the spot 7 keajaiban dunia gitu. Apa 7 keajaiban apalah gitu, 7 video terlucu di TikTok gitu. Jadi kayak mereka nge-repost dari TikTok ditampilin di TV gitu. Jadi ya untuk apa? Sekarang kayak gitu. Kayak gitu. Nggak nonton ya? Saya nonton loh. Masalahnya itu gini, sebenarnya nggak apa-apa ya gitu, nggak apa-apa gitu. Ada benefitnya buat si kreator TikToknya. Masalahnya ada yang repost TikTok tapi nggak dicantumin sumbernya. Misalnya saya bikin video di TikTok, nggak ditulis sumber TikTok Rindu Arif Fatwa, nggak ditulis gitu. Malah ditulis sumbernya tuh, misal saya bikin video TikTok, terus video saya di repost sama akun Instagram dagelan semisal. Nah, akun Instagram dagelannya itu yang di tag sama TV-nya, bukan kreator aslinya gitu. Dan ditambah juga kayak konten-konten program-program yang mirip-mirip sama on the spot gitu, kayak 7 ini gitu kan. Itu biasanya kita udah nonton di TikTok, udah masuk FYP-nya kita, terus kita buka TV, keluarnya itu lagi gitu. Jadi kita nonton 2 kali gitu. Jadi itu kayak itu tadi udah saya tonton tuh di TikTok, berarti kan penyebarannya itu lambat di TV, di TikTok dulu baru di TV kan gitu. Tapi nih kamu udah lepas dari TV, terus kamu nonton YouTube, nonton di laptop lah ya gitu, nonton media lain gitu. Pun saya nontonnya YouTube gitu. Artinya di sini ada evolusi nih dari TV terus ke YouTube gitu. Tapi saya pengen narik ulur ke belakang. Sebelum ada TV itu ada radio. Sebelum ada radio ada koran. Koran sebagai literasi, ya kan? Sebagai media literasi, media baca lah gitu. Untuk saat ini, di zaman yang sudah jauh banget dari eranya koran dan majalah, seberapa sering kita mendapatkan informasi dari dari koran dan majalah ini. Ini kan bicara tentang informatif ya gitu, media informatif. Ya dulu emang ya di eranya koran ya, media paling informatif koran gitu, majalah, buletin dan lain-lainnya. Terus diganti karena ya udah mulai mati medianya, ganti ke radio, terus radio hampir mati juga, tapi sekarang masih ada sih sebetulnya. Ya koran sama radio masih ada, masih bertahan lah gitu. Untuk saya sendiri, literasi yang udah literasi menggunakan media literasi itu, literatur itu kayaknya udah jarang sih ketimbang yang sekarang ya. Jadi kan sekarang kan basisnya digital, dibandingkan sama kayak modelan literasi lah gitu.
ya udah jarang sih, hampir sama sekali nggak pernah untuk buka koran ya gitu, apalagi majalah gitu. Saya nggak tahu majalah apa yang lagi tren atau apalah gitu, nggak tahu. Kalau koran biasanya ada tuh tiap bulannya, ada yang nganter ke rumah gitu. Cuma sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Tiap bulan? Iya. Tiap bulan? Tiap hari. Berarti saya ya setiap hari ada kirim. Maksudnya tuh kita bayarnya tiap bulan gitu, dikirimnya tiap hari. Itu maksudnya. Gitu. Ya tiap hari dapat, cuma sekarang kayaknya udah di stop deh berlangganannya gitu. Karena sekarang eranya udah digital sekali ya gitu ya, mungkin kayak tadi yang kita punya, media yang kita punya kayak elektronik magazine kan gitu, media elektronik, majalah elektronik lah gitu. Itu masih sering saya baca-baca tuh. Kalau masih sehat pasti Nah, butuh kalau banyak. ada mah ada. Cuma tapi sekarang ada yang lebih ini sih, ada yang lebih inovatif lagi sih untuk sekarang ya gitu. Apa tuh? Ada audiobook YouTube. namanya. Enggak, audiobook namanya. Oh, Jadi buku di audioin, dengerin audiobook itu adalah satu aplikasi gitu. Depannya N gitu. Ada gitu. Mungkin kamu juga nggak tahu kali ya. gak tahu. Itu kan karena saya sering dengerin podcast kan, Nah, ada satu aplikasi yang emang isinya tuh podcast semuanya gitu. Itu. Nah, di dalamnya sekarang tuh lagi mengupgrade fitur audiobook tadi. Jadi saya sering dengerin buku. Berarti sekarang zamannya ngedengerin buku, bukan ngebaca buku ya gitu. Ngedengerin buku lewat audiobook tadi. Lu kalau ngedengerin emang nyantol? Nyantol, tapi kadang enggak juga. Ya tapi memang lebih efektif kita membaca sih ketimbang mendengarkan gitu. Tapi ya efektif sih untuk beberapa poin sih nyampe. Tapi kadang juga masalahnya kalau saya lagi dengerin audiobook nih ketiduran, bablas. Nah itu. ya tapi itu juga kurang efektif sebenarnya sih. Kalau kamu sendiri gimana? Aku sih dulu seneng sih, soalnya sama kayak kamu juga. Aku dulu ayahku mesti langganan waktu aku SD Simondok situ, langganan tiap hari pasti ada gitu. Jadinya ya baca, apalagi waktu hari Minggu itu kan kadang ada TTS tuh. Itu biasanya aku isi tuh TTS itu gitu deh pokoknya. Itu dulu. Terus kadang iya dulu waktu SD suka deh ngisiin TTS itu. Terus kamu SD ngisi TTS? Iya, kan kadang ada yang nama negara dengan 1000 pulau apa Indonesia, yang gampang-gampang gitu loh. Kalau saya dulu waktu SD itu bacanya majalah Bobo, bukan TTS. TTS yang di koran itu loh kan ada. Gak tahu saya. Lanjutin. Nggak aneh aja gitu Ya, lihat anak SD nih ngisi TTS gitu. Kan biasanya kalau TTS asik aja. Kalau TTS kan biasanya depannya kan gambarnya kan seksi-seksi itu kan. Bukan majalah, di koran itu. Koran. Ya maaf. Lanjut. Iya, di koran itu ada TTS. Iya, baru inget saya. Ya gitu. Iya, lanjut. Di Japos. Iya. Udah gitu sih. Terus waktu mondok itu kan nggak ada TV, jadinya tapi kalau di mondok itu ada kayak apa ya, mading yang emang khusus koran gitu loh. Nah itu setiap hari diganti. I can relate. Ya itu, tapi itu seneng sih. Itu seneng sih. Maksudnya tuh sering jadinya baca. Sering baca. Aku pasti baca. Juga waktu pengabdian juga tetap ke koran gitu. Daripada ke TV aku nggak tertarik sih. Meskipun ada TV di kantor, enggak lihat aku. Lebih tertarik ke koran. Cuman kalau udah lulus nih ya nggak pernah nyentuh koran. Paling nyentuh waktu hari raya doang buat alus sholat. Ya mungkin kalau dulu ketika di pesantren ya itu juga sama sih, saya juga relate sih. Ketika di pesantren ya karena gak ada media lain selain koran gitu. Radio nggak ada, TV nggak ada, apalagi YouTube, Netflix kan gitu. Tidak, ya kan? Ya, jadi ada koran ya itu sih. Saya dulu sebagai sekretaris DPS dulu yang bertanggung jawab untuk nempelin koran itu setiap pagi, enggak tiap pagi juga sih, setiap siang, setiap pulang sekolah gitu.
Pagi-pagi sih Oh, sebenarnya. sekretaris DPS. Iya, saya. Iya, Loh, maksudnya itu tugasnya sekretaris DPS. DPS yang punya tugas. Pokoknya siapapun punya DPS. Nah, saya orang sekretaris kan, Oh, orang dalam lah gitu. Nah, eh. kadang kadang kantor saya itu kalau kalau istirahat sekolah itu jam Hmm. 10-an itu pasti diserbu, pasti dikepung sama anak-anak. Nungguin koran. Iya, belum nempel koran gara-garanya. Oh, keren juga ya. Iya, diserbu karena emang mereka saking butuhnya informasi gitu. Apalagi kalau semisal tadi malamnya habis pertandingan bola semisal, pasti Oh, oh iya iya iya. pada nyari. Tapi ini bukan hoax kan? Bukan hoax kan? Bener pada nyari. Nah, kita nih saking saking risihnya nih, saya sama teman-teman yang lain saking risihnya karena ya tunggu gitu, pasti ditempel gitu. Risih kan gitu. Sampai akhirnya kita kucing-kucingan sama mereka. Jadi si koran itu kita umpetin di meja lah, di mana. Wah, gawat. Gitu. Tapi pasti ditempel. Maksudnya sebelum kita nempel terus banyak yang masuk ke kantornya, teman-teman yang seangkatannya masuk ke kantor, pada nyari itu keliling-keliling kantor. Mana ditanyain kan sama kita iseng aja, nyari apa? Enggak apa-apa gitu. Padahal nyari koran gitu. Korannya udah kita sembunyiin di mana gitu. Baru ketika waktunya baru kita tempel. Tapi emang asik sih kataku koran tuh. Apa ya, menarik gitu. Waktu di pondok. Iya, karena kita nggak Saat ini kan. Iya. Sekarang ada segala-galanya. Ya. Tapi aku waktu di pondok tuh tugasnya nempel koran tuh bagian Buffercom. Informasi. Waktu itu Buffercom. Aku waktu itu jadi satgas Buffercom gitu. Jadinya aku yang nempelin. Bukan DPS sih. Tapi enggak siang, aku pagi. Hah? Jabat apa emang? Satgas Buffercom. Emang ada satgas Buffercom? Ada waktu zamanku. Namanya satgas Buffercom gitu, bukan koordinator, bukan mahkamah. Bukan. Gitu. Aku bukan pengurus waktu itu, masih kelas 4. Oh, ketika jadi pengurusnya apa? Aku sekum. Subhanallah. Sekum DPP. Biasa aja. Iya. Subhanallah. Biasa. Lebih tinggi jabatan biasa. Gak ada lebih tinggi, gak ada lebih rendah. Iya sih, tapi saya ngerasanya sama aja sih sama yang lainnya. Apa sih gitu? Sekretaris doang. Ya oke, kita lanjut. Lanjut. Oke, mungkin ya itu pembahasan tentang TV dan revolusi media dari koran sampai digital sampai sekarang gitu. Ya mungkin Fatihah, karena sekarang hari ulang tahunnya TVRI, ada ucapan sesuatu nggak buat TVRI ini? Atau untuk industri deh gitu. Kamu aja deh. Doh, kan habis kamu saya nanti. Silahkan. Apa ya? Enggak, kamu aja dulu. Enggak. Ya, mungkin. Kan kamu main. Ya. Main karakter. Saya sebagai mahasiswa televisi ya, asik. Maba. Sebagai mahasiswa baru, sebagai calon bukannya udah diterima sih sebenarnya. Sebagai mahasiswa baru di jurusan produksi televisi, ya mungkin dari saya kenapa saya kalau ngomong pasti ada hubungannya, ada segitunya. Keren, soalnya apa ya, kalau misalnya orang jurusan mutu nanti udah lulus pasti keren. Biasa aja. Nggak gitu. Biasa aja sih. Ya, lanjut. Mungkin untuk TVRI-nya ya semoga panjang umur TVRI, sehat selalu, panjang rezekinya, dimudahkan rezekinya. Kalau untuk industri TV-nya, saya sebagai mahasiswa ininya, asik. Diulang-ulang mulu ya. Asik. Sebagai mahasiswa. Tepuk tangan lagi nih. Ya mungkin ya lebih kreatif lagi sih ya gitu, untuk TV, untuk industri TV-nya lebih kreatif lagi gitu. Dari segi programnya lah gitu. Kalau semisal untuk segala dari segi teknis kita nggak bisa,
ya udah gitu. Maksudnya kalau TV gak bisa nyaingin YouTube ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak harus sih gitu ya. Karena YouTube sama TV kan bukan satu corporate yang saingan gitu. Malah justru ada TV yang bikin channel YouTube kan gitu. Jadi bukan saingan gitu. Ya mungkin dari segi kreatifnya aja lah programnya gitu. Tapi ya nggak tahu sih, mungkin ini juga gak mungkin ditonton sama orang TV-nya sih. Tapi ya mungkin nanti saya sampaikan ke dosennya saya kan gitu. Dosennya saya Siap. Zig. jadi Pak gitu dari saya gitu. Silakan dari Ais. Nah, aku Fatia ganti. Oh iya Fatia, dari Fatia silakan. Oh, lanjutin aja ya. Kalau aku ya selalu panjang umur, sehat selalu dan bahagia. Cuman gini sih, kalau aku apa ya, kasih sesuatu hal yang apa kayak mencirikan TV gitu. Maksudnya itu ciri khasnya TV, nggak dimiliki sama platform lain gitu. Maksudnya kayak satu keunggulan yang emang cuma dimiliki sama TV doang. Oke. Udah gitu aja. Terima kasih. Tapi sebelum ditutup nih, coba dong tampakin mukanya. Enggak. Mama gak boleh gitu ya. Pas up 10 kali. Saya mau ngasih raise hand tuh di mana ya? Oh ini reaksi. Tuh, dah. Ya kalau ngilanginnya gimana? Hilang sendiri nanti. Hilang sendiri. Ya Allah, maaf. Saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Ya. Belajar. Ya mungkin itu saja obrolan santai kita di hari ini, di episode kali ini, di episode pertama ya gitu. Kalau semisal ini program yang cukup bagus menurut Bapak Presiden kita, Bapak Zulfian. Oh iya. Ya. Mungkin kita lanjutkan program ini. Kalau semisal ya B aja ya udah gitu. Kita stop sampai di sini kan gitu. Namanya juga orang usaha gitu. Iya. Nantikan topik selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Ya sudah, mungkin itu saja. Saya Rinduri Fatwa. Saya Fatia. Pamit undur diri dan terima kasih. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelek ya Bu.